Kalau Allah itu nggak beritahu dengan jelas siapa yang dikorbankan, makanya di Islam itu kan terpecah mereka pandangannya. Ada Ya yang di bilang dalam enggak Ishak, ada yang bilang di dalam Ismail. keyakinan kamu saja itu masih pecah-pecah. Kamu nggak usah mempremis kita gitu loh. Tidak, bahkan Yahudi dan Kristen itu tidak pernah mengatakan yang dikorbankan itu Ismail, nggak ada. Kita percaya sama-sama bahwa yang dikorbankan itu adalah Ishak. Ya, Sesuai dengan Al-Quran Kejadian ya 22 ayat 1. Allah, ya Allah orang satu ini emang benar-benar nggak ada yang paham oten-oten ini. Sekarang gini, menurut para ulama, siapa yang dikorbankan secara keseluruhan para ulama? Ya memang berbeda pendapat. Kami yakini berbeda pendapat. Berbeda kan? Kenapa bisa berbeda? Karena di Quran itu Allah tidak pernah mengatakan dengan jelas yang dikorbankan adalah Nah, terus kalau Ismail, andai pun yang dikatakan dengan dikorbankan jelas, adalah emang Ishak. masalahnya apa? Makanya kan Nggak, sekarang saya berpolemik tanya. gitu. Enggak, andai pun oke lah dikatakan dengan jelas. Terus masalahnya apa terusan kalau dikatakan dengan jelas? Loh, kalau tidak dikatakan dengan jelas, kemudian salah tafsir kan berarti salah keimanan. Keimanannya kan jadi salah. Dong. Jadi sesat. Itu bukan hal keimanan Bukan yang paling gitu. Jadi yang fundamental. penting di situ tidak ada yang dikorbankan, itu poinnya. Yang Iya. dikorbankan adalah kambing, bukan manusia. Kalau Untung bukan ceritanya manusia. salah, aduh Bil. Kalau sampai manusia dikorbankan, maka itu akan menjadi justifikasi jangan bahwa kabur lah kamu pengorbanan ini. manusia Yesus itu terjadi di dalam akidah Nggak usah mengalihkan Bil. Kalau salah sejarah, maka imannya pun salah. Enggak Bagaimana kayak mungkin gitu. kita Enggak kayak gitu. Yang salah sejarah kalian, karena kalian menuhankan manusia. Nah, sekarang aku tanya sama kamu, yang dikorbankan siapa Gini? Kamu jangan lari dari topik dong. Korbankan itu kan gila konsep itu. Agama kamu itu buatan orang Edom, kamu nggak usah laga lah. Agama kamu tuh buatan orang Romawi, kamu nggak sadar gitu. Billy, kamu kenapa kau? Salah satu anaknya. Enggak, cuma masalah Ismail sama Ishak aja digede-gedein loh kalian berdua ini. Ya Allah. Kalau Enggak, emang kalau salah sejarah, maka imannya pun salah, bro. Oi, Oten. Kami kan cuma berbeda pendapat ulama, tetapi Iya. benar kata Om Billy tadi, itu bukan manusia yang dikorbankan, tapi domba. Ataupun kambing. Nah, sekarang betul. Makanya kalau giliran manusia saya tanya boleh nggak? dikorbankan, Apakah kalau manusia sampai dikorban pada waktu itu, maka pembenaran bahwa Yesus itu mati, Tuhan itu mati, bisa jadi gitu. Loh, manusia dikorbankan itu Yesaya 9 ayat 6. Enggak ada itu tafsiran kamu. Yesaya 53 Itu ayat asumsi 9 kamu, ayat 10. Demian, itu asumsi kamu nggak ada di dalam kitab Yesaya, nggak ada manusia Loh, dikorbankan. kata siapa? Dalam Nggak iman ada, Billy, nggak ada. Bani Israel, bangsa kita di mereka sini itu bukan orang dikorbankan. Kita di Demi sini bukan orang menebus bodoh. dosa-dosa umatnya sendiri. Nggak ada Coba manusia. baca itu Yesaya 53 ayat 10 dalam tafsiran Rasi bahwa itu berbicara tentang Bani Israel yang menebus Yesaya dosa-dosa 53 umatnya ayat 10 sendiri. itu kalian menghilangkan kata doro dan lamo. Ya kan, emang Iya, bener kalian kepada itu bangsa kayak Israel kan kata Kalian kamu kan. menghilangkan kata doro dan lamo itu. Nah, siapa di situ yang mengorbankan dirinya sebagai tebusan? Siapa? Bagaimana Hashem mengorbankan Bani Israel sebagai tebusan? Itu kan ajaran kamu. Gimana sih? Bagaimana Loh, kau bilang mengorbankan manusia? Wong kitab kamu sendiri yang bilang Hashem mengorbankan manusia Israel, kata kamu. Kan jadi aneh kamu nih. Aduh, Om Bahkan Bil. kematian Ini orang Miriam, banget ini kamu orang tahu ini. nggak dalam Yahudi bro, Miriam itu saudaranya Musa mati tuh untuk menutupi dosa kaumnya tuh. Bayangkan tuh. Tuh ini. Jadi manusia menebus dosa, kematian manusia menebus dosa tuh. Enggak, itu konsep paganisme. Itu konsep paganisme asli. Itu konsep Lah, paganisme. berarti agama Yahudi pagan dong. Loh, Waduh, Bil, gimana enggak, nih, Bil? kan, kamu menafsirkan itu dengan otak kamu loh, Dimian. Gimana Itu kamu bukan ini? tafsiran Bahlul. Itu bukan tafsiran. Kamu nggak usah ngarang. Kami di sini bukan orang bodoh, Demian. Kami di sini bukan orang bodoh. Itu bukan tafsiran. Kau bilang sejak Nggak kapan itu ada. tafsiran? Itu cerita dari iman Yahudi bahwasanya kematian Miriam untuk menutupi dosa umatnya. Oke, saya kembalikan ke host karena ini yang berhak menjawab host, bukan saya karena saya Muslim. Oke, monggo host dijawab. Apakah benar klaimnya Demian Lanjut demikian? dulu, Monggo. saya lagi di jalan ini, nggak kedengeran. Ntar Iya, begitu nyampe kalau kalian sekitar 5 Muslim menit kan lah. kalian nggak ngerti. Ya kami bukan nggak ngerti, kamu itu loh yang ngeyel gitu loh. Gini. Loh, saya pakai data, saya pakai dalil. Data Iya, apaan saya yang kamu 53 pelintir? dulu. Enggak, kamu pelintir Yang kan? ngeyel itu kamu nggak punya data, kamu cuman modal kamu, nyerocos di sini. kamu aja yang rocos gitu loh. Data Nggak kamu usah. apa? Data kamu? Loh,
Kamu kan memang enggak Data kamu kan cuma congor. Kamu nggak usah ngina coba gitu. data kamu apa? Kamu jangan Yang edominen dikorbankan dong, Ishak Demian. apa? Kamu jangan edominen. Data saya kitab suci dan juga Torah Kitab suci CVLP. apa yang Ayo, kamu apa? pintir? Kamu pintir. Saya paham betul, Demian. Saya Yang paham memelintir betul. kitab suci siapa? Nah, ya kamu. Taurat yang kau pegang itu udah diubah. Kalau sama Bang Om Billy nih masih asli. Om Billy Nah, sendiri. gimana tuh Bil? Yang dibawa itu ke bukit itu yang akan Tauratnya si disembelih Billy itu udah palsu tuh. Demian, dengerin saya. Kamu nggak usah mempremis yang enggak tentang aku. tapi itu kan Loh. petunjuk dari Tuhan. Demian. Itu kan iman kamu. Torahnya Yahudi udah palsu. Kambing. Yang bilang gitu kau, bukan aku. Loh, berarti sekarang Torahnya Yahudi masih Kan asli aku dong. bilang yang paling asli kan sama Om Billy. Kalau kamu kan yang dengan kami itu udah diubah. Kayak Oh, apa berarti tadi tuh? yang Torahnya Billy yang dipegang sama orang Yahudi itu nggak dirubah dong. Nggak dirubah. Maksudnya yang dipegang oleh Oten itu. Nah, bukan. Iya, kata Nggak Muhammad budi. Torah yang dipegang sama Yahudi udah dirubah belum? Maksudnya? Kata Muhammad Torah yang dipegang sama Nasrani dan Yahudi itu udah dirubah belum sama ahli kitab? Lah. Ini sebenarnya Tolong lo jawab biar pegang Billy aja udah. Jadi kitab Nasrani dan Yahudi itu udah palsu. Saya belum pelajari itu ya. Kalau saya ingin mengatakan sudah diubah atau belum karena itu belum saya pelajari. Kecuali Oh iya, berarti kau banyak belajar dulu kan ahli kitab kan merubah kitab. Kalau ahli kitab itu kan orang-orang Nasrani dan Yahudi. Mau mengadu domba, ternyata begitu ditanya ya lah katanya. Loh, Iya, Anda emang. bertanya tentang masalah itu Ishak dengan Ismail apa korelasinya gitu loh dengan keimanan kami. Kami mempercayai Tadi kok. kan begini ya, tadi kan Om Billy sudah mengatakan bahwasannya yang dikorbankan dikorbankan itu itu adalah bukan domba. manusia. Kami sepakat bukan manusia, tapi domba atau kambing. Nah itu bukan manusia. Itu kita nggak mempermasalahkan masalah yang tidak jadi dikorbankan atau jadi dikorbankan. Kambing atau domba atau apa itu malaikat yang memberikan karena Tuhan melihat ketaatan Abraham. Tidak jadi yang disembelih anaknya digantikan dengan kambing. Sekarang yang digantikan kambing itu siapa? Iya, siapa tuh? Ismail atau Ishak? Ayo. Ya kalau kami sih nggak Siapa? terlalu mempermasalahkan itu ya, maupun itu Ismail ataupun Ishak ya itu. Loh, dijawab aja siapa yang digantikan itu Ismail atau Ishak? Ya kalau di dalam dominan Islam memang Ismail. Kita memang Iya, Lah kalau Ismail mana ayatnya? Mana ayatnya Ismail? Mana ayatnya? Diam dulu. Menyebutkan siapa Oke, yang diam dulu. diganti. Kasih ayatnya dalam Quran ada nama Ismail yang dikorbankan coba. Ya kalau di dalam Al-Quran tidak disebutkan namanya Tidak secara disebut. spesifik. Nah, kalau nggak ada kenapa kau ambil kesimpulan, Bro? Ya itulah mengapa saya katakan ini bukan hal yang fundamental gitu loh. Kamu paham nggak? Loh, ini fundamental loh. Kalau sejarahnya salah maka ceritanya juga salah. Sejarahnya gimana yang salah? Sejarahnya yang mana yang salah? Apakah di situ sejarahnya mengatakan bahwasan yang dikorbankan manusia? Kan enggak. Yang mau dikorbankan itu Itu siapa? kambing digantikan oleh manusia kan, menggantikan manusia kan yang disembelih kan. Manusia yang mau disembelih tadi ini siapa? Masa nggak bermasalah sih? Ya enggak dong. Ngapain Enggak bermasalah? Abraham mau menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan. Yang mau disembelih itu kambing. Kalau kambing dari awal nggak perlu Ya menunjukkan itu konsep ketaatan. kamu. Tapi kamu juga nggak usah maksain ke konsep kami dong. Gini aja. Bapaknya Abraham itu namanya siapa? Azar di dalam versi Islam ya. Di Azar. dalam versi Yahudi kan Iya, Terah. Azar. Bil. Bapaknya Abraham itu namanya siapa? Bener. Azar. Ayo. Masalahnya apa sih, Dem? Enggak bertanya masalahnya apa? Hah? Kok di Bil, sini kok? gimana nih Bil ini? Biarlah dia ketahuan dengan kesalahannya sendiri. Bapaknya bapaknya Abraham di dalam Torah itu namanya siapa? Azar atau bukan? Tera. Tera, bukan Azar. Ya terus Waduh. masalahnya apa sekarang saya tanya, Dem? Rupanya bukan cuman Ismail dan Ishak aja yang ceritanya berbeda. Ternyata bapaknya Ibrahim sama Abraham juga beda namanya. Ya sekarang saya tanya, ya, di ajaran mana mengorbankan manusia dapat menebus dosa itu ajaran mana?
Ajaran Yahudi lah. Oh, Kang, ya, Kang, monggo Kang dijawab. Kamu nggak tahu, kamu nggak tahu kalau dalam ajaran Nggak ada. Yahudi Kau juga kematian nggak- manusia bisa menghapus dosa. Kamu nggak tahu. Ada. Kalau kamu nggak tahu, kamu belajar dulu lah. Atau mau saya ajarin kamu biar kau pintar. Enggak, kau tuh ngarang Oh, ya Demian. udah. Kau ngarang. Kau ngarang di sini. Kita bukan orang bodoh Demian di sini. Kamu jangan main-main dengan kami. Dia Kalau mau ada gimana? Kalau saya bisa tunjukin datanya gimana dari Yahudi? Ayo. Tuhannya Oke, silakan. Biar dibantah oleh di sini ada yang punya kitab kok. Ngapain kita harus takut? Kami tidak berhak menjabat Torah, gitu. Karena Torah bukan milik kami, milik Bani Yakub. Ya udah, berarti kamu perlu belajar sama saya biar paham. Nah, siapa yang mau belajar dengan kau? Aku lebih baik Lebih belajar baik dengan aku Bang Billy belajar dong. sama Om Billy. Heeh. Enak aja belajar dengan dirimu. Siapa dirimu? Punya Torah aja kagak kok. Tahu nggak jelas. Kalian mengambil dari Biar silsilah kau paham siapa? Yahudi gitu loh. Mau adu domba Om Billy. Iya, ini orang memang bikin reseh masalah Ishak sama Ismail aja dibikin gede loh, Bang. Udah. Enggak, bukan cuman Ismail sama Ishak aja. Tadi kan bapak Ibrahim sama Abraham kan beda namanya itu. Ya emang masalahnya ya kalau Kata memang siapa? namanya beda, Beda. terus merujuk pada satu sosok yang Beda, sama terus gimana? namanya beda. Enggak, sekarang saya tanya Demian, kalau itu merujuk pada satu sosok yang sama, kamu mau ngomong apa? Loh, masa satu sosok yang sama bapaknya beda? Loh, enggak, kalau nama mungkin boleh beda, karena memang itu mungkin liturgi masa dari namanya beda kebahasaan. orangnya Kamu sama? jangan Gimana sih? Loh, mungkin itu liturgi kebahasaan. Kamu diem dulu. Enggak, itu udah dijelaskan di dalam hadis siapa ya kemarin yang nyerangin Adrian Sah itu. Dia jelas banget menerangkan bahwa ada nama di situ daripada komentari daripada hadis itu akhirnya menemukan nama Terah itu. Ada itu kemarin dijelasin sama Adrian Sah. Coba panggil Enggak, Adrian itu Sah. tafsiran kan di Quran kan bukan Tera, Bro. Ya, enggak, kan ada itu. Kalau kita nggak bisa menemukan di dalam Torah, kita bisa menemukan di dalam Torah CWLP atau Mishnah Mishnah Gemara atau Talmud bisa cari di situ gitu. Nah, makanya Iya, kan Islam nggak ada di dalam Quran kalau Islam Tera. itu ketika Siapa tidak ada pasar? di belum selesai. Makanya kalau Islam itu juga demikian. Kalau mereka tidak menemukan di dalam Quran, maka mereka kan mencari di hadis. Nah, hadisnya itu kemarin Adrian Sabawa itu sahih. Dikatakan bahwa kayak semacam gelar gitu. Tapi azar itu adalah gelar. Nah, namanya akhirnya ditemukan di situ secara tertulis. Aku lihat waktu itu Tera namanya. Coba panggil Adriansa kalau nggak percaya. Oh iya, silakan saja dikasih hadis-hadis apa itu. Saya nggak pernah dengar Nah, itu. ya makanya kemarin Adriansa jelasin itu. Oh gitu loh. Tapi aku kan nggak notice. Jangan-jangan. Iya, jangan-jangan itu cuma tafsiran lagi. Karena di Quran kan jelas Iya, itu itu dari namanya adalah Ashar, bukan Tera. Demian, kayak agama kamu nggak ada tafsir aja loh. Halo. Dan sejak kapan Abraham itu dia disebut sebagai Ashar? Nggak ada loh orang Yahudi memberikan gelar kepada Abraham itu Ashar, nggak ada. Ya kita itu pahami dulu, mungkin itu kebahasaan atau gimana gitu loh. Mungkin kan yang namanya bahasa kan kita tahu sendiri lah. Ya mungkin Kalau nama saya bahasa, Ari. bro, bahasa Arab dan Ibrani itu serumpun. Kayak misalkan Saya tahu nggak usah Abraham kamu menjadi ngomong. Abraham. Buka Tapi kalau Quran. misalkan Tera menjadi Demian. Ashar itu nggak nyambung. Demian, coba kau buka Quran surah Al-An'am ayat 74. Kau buka lah, itu bukan kitab saya, ngapain saya Iya, buka? oke, aku bacain ya. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Kini diberikan contoh pengalaman Nabi Ibrahim dalam mengajarkan tauhid kepada kaumnya. Nah, itu. Iya, itu Ashar itu penyembah berhala ya? Nah, iya. Waduh, berarti bapaknya Ibrahim penyembah berhala loh. Oh iya, Terah itu memang penyembah berhala. Dia kan tangan kanan daripada Raja Nimrod. Enggak, kalau di Islam kan para nabi Udah itu kan aku nggak mungkin jawab. lah masa para Udah nabi aku dilahirkan jawab dari nama seorang bapaknya. penyembah berhala, nggak mungkin lah, Bro Bill. Karena Loh, nabi itu kan nggak berdosa, bro. kamu mau lihat, Kan kamu mau lihat. Ibrahim yang kan Nabi Ibrahim yang meluruskan ya kan. Bagaimana Om Bil? Iya, jadi Enggak, karena Abraham- dalam tafsiran Islam Abraham juga kan itu Avinu. kepada pamannya katanya. Abraham Avinu ketika dia mencari Tuhan yang benar,
Dia pikir gini, oh mungkin ini patung ini yang benar. Oke, jadi Abraham minta kepada ibunya untuk memasakkan makanan untuk dipersembahkan kepada Tuhan berhala ini. Nah, ditungguin sampai dari pagi sampai siang, kok nggak dimakan-makan nih sama patung ini, Tuhan ini. Oh, mungkin kurang enak. Abraham suruh bikin yang enak. Ditaruh lagi. Oh, ternyata nggak dimakan-makan. Abraham kesal, patung Tuhan dari bapaknya itu dihancurkan, disisakan satu patung yang besar. Nah, dan kampak yang untuk menghancurkan Tuhan bapaknya itu dalam bentuk patung ditaruh di patung yang disisakan satu yang paling besar, ditaruh di tangannya. Itu. Ya, begitu bapaknya pulang, apa yang kamu lakukan ini, Abraham? Bukan saya, Pak. Kamu jangan bohong. Siapa lagi? Kamu kan tadi saya suruh tungguin tempat ini, dagangan Bapak. Dagangan Bapak. Kamu saya suruh tungguin. Kenapa ini kamu hancurin? Bukan saya. Siapa yang hancurin? Itu patung itu yang besar tuh, Pak. Terus kata bapaknya, kamu pikir saya bego? Mana mungkin patung ini bisa ngancurin? Pasti kamu yang ngancurin. Nah, itu Bapak tahu bahwa patung yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, karena Bapak sembah. Nah, disitulah. Iya, berarti Itu kan dari Midras ya? bapaknya Ibrahim Betul. itu kan penyembah berhala. Saya nggak bilang Abraham lah ya. Ibrahim. Oh, jadi menurut lo Abraham dengan Ibrahim itu beda. Abraham. Cuma Memang beda. Tera dan Asar itu berbeda, bro. Masa nggak pernah ada namanya bapaknya Abraham itu namanya Asar. Iya, kan beda bahasa ya kan. Iya, kebahasaan saya larinya kebahasaan dari Kalau tadi. beda bahasa, bro. Ini lari-lari. Enggak, kamu enggak Hanya paham link di kalau beda kebahasaan bahasa, juga enggak usah ngeles gitu loh, Demian. Ibaratnya Kau di gini, kalau Iya, kau. Demian di bahasa Inggris kan menjadi David, itu kan nggak nyambung. Kalau Demian di Inggris kan menjadi misalkan Daimen misalkan. Kayak Abraham menjadi Ibrahim. Enggak. Salomo menjadi Sulaiman. Tapi kalau Ashar menjadi apa tadi? Tera itu kan gak nyambung. Ya udah, kalau Tera diharapkan berubah menjadi apa? Namanya juga berbeda Demian. bahasa. Bang Demian. Muhammad, coba cari di hadis kemarin aku tak diketerangin oleh Adriansah, jelas itu. Akhirnya Tadi siapa ada nih? Om. Iya, Adriansah dia jelasin, akhirnya ditemukan tulisan namanya Terah, itu tertulis di dalam hadis itu. Aku lihat, oh ada Terah gitu. Jadi semacam gelar gitu, nama Azar itu gitu. Iso jadi Yesus itu gimana caranya itu? Nah, itu kan masih ada fonetik korespondensinya. Tapi kalau Ashar menjadi Tera itu kan gak nyambung sama sekali. Kayak Yesus, Yesua, Isa, itu kan masih sama. Mana ya? Abraham itu artinya apa? Zar artinya apa? Udah gitu aja. Sebenarnya Iya. kan kalau sama artinya. Nah, ini kita tinjau dari artinya aja. Asar itu apa? Kalau Abraham Ibrahim apa? itu artinya apa ya, bro? Kalau saya boleh tahu, Ibrahim itu artinya apa? Demian ini dari tadi kayaknya mau muter-muter nih dia. Enggak, saya paham nanya nih. nih, Ibrahim itu artinya apa? Cara logikanya dia itu Bang Willy, istrinya Abraham siapa? Yang bukan istri Abraham siapa? Sebentar, bro, sebentar. Ibrahim itu artinya apa? Bisa nggak Islam di sini Penguasa jawab? yang baik. Ayo, Penguasa Ibrahim yang itu baik. artinya apa, bro? Penguasa yang baik. Iya. Ibrahim artinya apa? Penguasa yang baik. Waduh, Bill. Ibrahim artinya penguasa yang baik. Iya, dalam bahasa Berarti beda dong. Beda sama Afram. Enggak Abraham, bro, bukan Afram. Kan diganti namanya. Abraham itu artinya apa? namanya juga beda bahasa, bro. Kalau di dalam bahasa Arab, Bapak segala bangsa. Ya. Ibrahim memiliki arti Nah, Bapak segala bangsa. Dengarin baik-baik. Abraham itu artinya Bapak segala bangsa. Tadi Ibrahim artinya apa, bro? kalau Tadi Ibrahim artinya apa? kalau dengan kami itu bapak para nabi itu adalah gelar. Enggak, bukan. Ya. Tadi Ibrahim itu Kau artinya apa? bertanya apa arti Ibrahim? Aku udah kasih tahu. Kecuali tadi Iya, tadi kau bilang, beda itu loh. itu kan kalau dengan kami, Bang, itu Ibrahim itu gelarnya adalah bapak para nabi. Nah, apalagi? Wah, Ya iya. Coba kau tanya sama Friendly.
Iya, berarti Islam nggak ngerti arti nama Abraham ya Bro Bill ya. Soalnya kan mereka umat terjemahan Ibrahim itu kan sebenarnya kan terjemahan Bro Ibrahim. Kau tanya tadi apa arti Ibrahim sama kami. Enggak usah terocos kau, diam dulu. Ibrahim itu kan bapak para nabi, ya kan? Ya itu bisa diartikan bapak bangsa-bangsa dong. Ya aku kan tanya para arti nabi itu- nama Ibrahim loh, nggak nyambung. Hah? Nah, ini gimana sih Demian ini? Lah menurut kamu Ibrahim itu proper name atau generic name? Nah, Abraham itu emang proper name Bro. Nah ya proper name kan? Oh ya ngapain Iya. kamu tanya Artinya apa? Nah, arti Ibrahim itu apa? Loh, proper name ada artinya, baru tahu saya di proper name ada Oh, artinya. ada dong, Ismail. Misalkan Ismail itu mendengar, El itu Tuhan, Ismail itu artinya Tuhan mendengar. Ibrahim itu artinya apa? Udah aku bilang penguasa yang baik. Kalaupun dalam Islam Penguasa yang baik. Oke, saya nangkep ini Bang Muhammad ini maksudnya gimana? Iya, Penguasa. Kamu paham nggak penguasa? Tadi Abraham itu artinya apa Bang Billy? Bisa terangkan tadi? Berarti kalian kan umat terjemahan, makanya kalian nggak ngerti arti nama para nabi. Diam dulu. Penguasa yang baik ya kan? Bang Billy, tadi Abraham artinya apa? Salah, bukan penguasa yang baik. Ibrahim itu terjemahan dari kata Abraham. Iya, saya tahu. Kalau kau nggak ngerti, kalau kau kan umat terjemahan, makanya kau nggak ngerti arti-arti nama para nabi. Menghina kami. Diam kau. Diam. Kau tadi mengatakan apa? Bapak Pak apa? Bro Billy tadi mengatakan, ya Abraham itu artinya kan bapak segala bangsa. Nah, Bang Muhammad mengatakan ya artinya apa tadi? Penguasa yang baik. Ya terus yang namanya penguasa Kok beda ya? Loh, penguasa yang kalau baik dengan bapak segala bangsa apa bedanya? Ya sama beda dong. Loh, Kalau bapak para nabi penguasa, dan bapak segala bangsa itu beda. Woi, penguasa. Kocak ini. Kalaupun tadi Anda mengatakan, Om Billy tadi mengatakan itu bapak segala bangsa. Nah, tapi kalau artinya kami penguasa. mengenal itu sebagai gelar. Sebagai Iya, gelar. beda. Yaitu Gini, Bro. bapak para nabi. Nah, itu dia. Segala bangsa itu berbeda. Salah, gini, kalau gini, kok salah? Ibrahim itu bro, Ibrahim itu adalah sebuah terjemahan di dalam bahasa Arab. Abraham itu nggak pernah pakai bahasa Arab. Abraham itu gunakan bahasa Ibrani, makanya namanya pun hanya bisa diartikan dalam bahasa Ibrani, bukan dalam bahasa Arab. Abraham itu diambil dari dua kata, Af itu artinya bapa, Afi, Raham itu artinya bangsa. Jadi Abraham artinya bapak bangsa-bangsa. Lah ya berarti jadi- juga penguasa kan, bapak bangsa-bangsa penguasa bukan Loh, menurut kamu? artinya bukan penguasa. Iya tapi Nggak ada kata dengan penguasa katanya dalam sama nama goblok. Abraham. Ini orang tolol banget sih. Loh, kamu yang tahu Katanya sama, Mana ada kata penguasa penguasa sama dalam bapak Tanyain nama Damian apa Abraham? artinya bapak bangsa-bangsa tuh, apa definisinya biar kita ngerti. Arti namanya, Bro. Loh keadaannya itu Islam kan nggak sama ngerti. artinya Karena bapak apa? bangsa-bangsa sama yang penguasa. Semua nabi, Bro, semua nabi itu mereka terjemahin namanya. Salomo menjadi Sulaiman, Abraham menjadi Ibrahim. Itu bukan terjemahan. Kemudian, siapa Itu beda lagi? bahasa. Loh, itu terjemahan, Itu Bro. menurutnya Damian. Itu bukan terjemahan, tetapi beda Loh, bahasa. sekarang saya tanya, Abraham gunakan bahasa apa? Ayo. Abraham kan Ibrani. Kalau di bahasa Arab, Nah, bahasa Ibrani kan bukan jadi Arab kan? Ibrahim. Iya, bukan Arab kan? Coba lu di seumpama lu namanya David. Kalau sampai udah di Indonesia David. Gitu. Nah, itu terjemahan gak itu? Enggak dong. Itu bukan terjemahan, itu cuma logat. Demian kamu ini ya ampun. Iya, Ngomong dari artinya tadi. kan itu udah ada perubahan, Bro, dari bahasa satu ke bahasa yang lain. Enggak. Kalau bahasa orinya kan tidak begitu. Tidak bisa kau samakan bahasa orang seperti Ibrani kan. Contoh Abraham. Kalau masuk ke negeri Arab, bahasa Arab, pasti dia jadi Ibrahim. Iya. Karena nggak ada. Iya, artinya kan udah ada perubahan di situ. Bukan perubahan. Iya, Perubahan orang tetap hafalan. itu juga sama satu. Sedangkan kata Abraham itu penyebutan nama Ibrani. Terus masalahnya apa sih? Kayak kita Kalau- bahasa Malaysia. Aku ngomong tidak tahu, orang Malaysia mau ngomong tak tahu. Emang apa perbedaannya? Gue tanya. Itu terjemahan juga. Emang terjemahan, Bro. Yunani Iya. iso.
Kalau tidak diterjemahkan sesuai dengan lidah ataupun pengucapan di suatu negara, maka itu bukan terjemahan. Artinya ibaratnya gini, Yesua dalam bahasa Ibrani kan Yesua, Yesus dalam bahasa Ibrani kan Yesua. Kalau masih ori, maka dia sampai di Indonesia pun masih Yesua. Faktanya kan nggak jadi Yesus. Itu. Artinya kan ada disesuaikan dengan Saya nggak lidah paham ataupun definisi pengucapan orang terjemahan Indonesia apa di itu. situ. Kita pahami dulu definisi terjemahannya Coba itu apa. guys, coba tolong panggilin Bang Adriansa biar dia jelaskan. Kemarin bagus tuh jelaskan di dalam Aku Di belum dalam nemu. Aku belum nemu. iya, jadi di situ di dalam hadis ditemukan nama Terah itu akhirnya. Coba deh. Kemarin aku juga udah dijelaskan sama Adriansa kemarin. Cuman aku nggak tahu hadisnya hadis apa itu. Abraham itu punya istri berapa, Bang? Demian. Istri berapa? Ishak dan Ismail itu anak dari mana? Kalau Ishak dan Ismail itu dari Abraham, tetapi dalam pandangan Yahudi Ismail itu penyembah berhala. Gak usah ngarang kau. Ya memang ada. Nggak percaya, Itu nggak memang percaya. ada. Ya, Tapi kita kamu tanya dulu jangan- sama Bang Billy, Abraham itu istrinya berapa? Ishak dan Ismail itu anaknya dari mana? Enggak, kamu nggak percaya Ismail dalam pandangan Yahudi penyembah berhala. Yo, siapa yang mau taruhan sama saya? Maksudnya? Kamu nggak percaya bahwa Ismail dalam Katanya pandangan Nabi Yahudi Ismail itu penyembah berhala? katanya, Kang. Iya. Ini kan orang otak konslet ini kan. Masa Nabi Ismail penyembah berhala sih? Kamu jangan menghina agama lain dong. Kok kamu begitu? Loh. Kau yang menghina, Bang. Di sini orang Loh, diam. itu dalam keimanan Yahudi. Loh, kok kamu mau sih? Coba kau terangin kalau memang mereka menyembah berhala gitu. Coba kau terangin. Coba kau terangin, Demian. Iya. Kau nggak usah Jadi framing begini dulu. teman-teman. Dalam Ini ayat apa? saya kasih. Dalam ayat apa? Iya, iya. Nah, coba. Kejadian 21 ayat 9 ya. Ketika Ismail dan Ishak sedang bermain, Ismail itu mau menarik panahnya untuk membunuh Ishak. Dia berkata begini, saya akan mengambil harta Abraham dua kali, artinya bahwa siapa namanya Ishak itu tidak mendapatnya. Kemudian dilihat sama Sarah, Sarah melihat bahwa Ismail mau membunuh Ishak. Kemudian Sarah memerintahkan memanggil Abraham, kemudian menyuruh Abraham untuk mengusir Hagar. Bukan cuma tafsir, bro. Ah, Bukan lari cuma kemana-mana. tafsir. Saya kasih satu referensi aja buat kamu. Bukan cuma ada dalam tafsir. Dalam penemuan naskah Laut Mati pun ada cerita itu, bro. Tentang Ismail menyembah berhala. Tapi di Tauratmu kan? Itu dalam iman Billy, bukan saya, bro. Torahmu kan? Torahmu. Enggak, itu iman Ini Yahudi, yang bukan berhak iman dijawab sama Kristen, Bang bro. Billy. Monggo Loh, Bang imannya Billy. orang Apakah kok bawa-bawa Ismail itu gimana? penyembah berhala? Imanmu yang mana imanmu yo? Bang Billy. Bang Billy. Ya. Monitor Bang Billy. Istrinya. Ya. Apakah Ismail itu penyembah berhala, Bang Billy? Monggo Oke, dijelaskan. sebelum kita belajar Dari istri atau dari mana? Oke, cara belajar Torah yang benar ya, kita lihat dulu ada nggak hints-nya, petunjuknya di dalam sumber yang premier, yaitu dalam Torahnya. Nah, di dalam Torahnya tertulis nggak Ishak itu Ismail itu menyembah berhala? Coba dijawab. Apakah ada tertulis di dalam Torah bahwa Ismail menyembah berhala? Dalam Torah Shebik Taf ada atau tidak? Loh, kenapa cuma Sebiktah, bro? Sekarang saya tanya, kenapa cuma Sebiktah? Bukannya Torahmu juga ada CVLP? Cara belajar Torah itu harus ada koneksi dari sumber yang premier gitu. Nah, Iya, petunjuk. Torah kamu kan ada dua, nggak bro. hints-nya? Iya, ada Torah nggak kamu petunjuk? kedua. Dalam Iya. Torah CVLP ada nggak? Loh, Ayo. kamu kok tiba-tiba percaya Torah CBLP? Kamu kan Kristen. Enggak, itu iman kamu loh. Kamu kan percaya dua Torah. Kenapa kamu sekarang mulai? Ayo, Bil. Sekarang Kamu oke kan ya, percaya berarti, dua Torah. Oke, berarti kamu percaya Torah CBLP, betul? Saya kan bilang kamu, Nah, bro, taruh, bukan saya. Kamu percaya Torah CBLP betul sekarang?
Loh, saya kan bilang iman kamu loh. Kamu Iya, kan mengimani nggak Torah bisa. lisan Kenapa sama kamu Torah bawa- CVLP. kenapa kamu bawa Torah sumber Sedika, kami? Torah CVLP. Berarti kamu mengimani- CVLP berarti kamu adalah mengimani- Torah tertulis. Ya, berarti kamu mengimani oral Torah, betul? Loh, emang CVLP Ayo, itu jawab, nggak benar? Loh enggak, gini dulu. Kan kamu membawa sumber ini, misalnya kamu bawa hadis, apa kamu percaya hadis? Misalnya. Benar-benar betul Lo tuh. nggak harus percaya saya. Ini kan Oh, diskusi berarti bro. cuma mau mencela aja, pun cari kesalahan orang. Oh, bukan bro, bukan Nah, mencela itu. Bang Demian, Jangan biarkan dulu Bang Billy yang menjelaskannya. untung bagi dia yang lain Enggak, dibuang. jadi gini bro, Saya dalam paham itu keimanan artinya. Yudaisme, Yuk, kita lihat mereka yuk. itu bukan cuma Kita mengimani lihat. Torah Biarkan sebentar dulu, ini saja. yang baru Kita sama lihat aku. nasib Yesus. Oke, Kita oke, lihat oke, nasib oke. Yesus. Ya. Kita lihat, kamu kan udah percaya oral Torah ya. Berarti kamu nggak boleh tebang pilih ya. Nggak boleh tebang pilih. Berarti kamu percaya Yeshua Hanosri direbus di air panas, air tinja. Percaya? Enggak, itu bukan Torah lisan bro. Loh, Talmud itu Torah lisan. Gimana sih? Loh, Talmud itu kan karangan Onkelos. Loh, itu Torah lisan. Gimana? Enggak, itu kan Oral Torah karangan itu. Onkelos. Loh, sekarang kamu Itu kan percaya itu nggak? kan Onkelos kan Ya, dia oke. bertanya, bukan Sekarang- Yesusnya kan yang dibakar, tetapi Iya, Onkelos kan sekarang bertanya kamu di percaya situ. nggak Yesus dibakar di air tinja? Loh, di Gitin itu bukan Yesus yang dibakar, itu kan Onkelos kan nanya ke Yesus. Iya. Apa pandanganmu Yesusnya tentang jawab orang nggak ini? Yesusnya? Bukan Yesusnya yang dibakar, gimana sih? Yesusnya direbus di Coba air kasih tinja datanya kok. dong. Yesus, oke. Enggak, Kita bukan lihat Yesusnya datanya. yang dibakar, Kita lihat coba kasih datanya. datanya. Coba tunjukin Iya, Talmudnya saya Gitinnya kasih tuh. data. Nih. Silakan. Yesus direbus di air tinja ya. Nah, kita lihat. Jadi Iya, tuh karena jangan kau tebang mau lari, pilih. kau Yang mau ini lari. diambil, yang itu nggak diambil gitu. Ya, Nah, harus ada yang lari. apple tuh Demian. Kau yang mulai lari. Itu karangan Onkelos kan dia baru muncul belakangan. Aduh. Daripada karanganmu itu, yang mending dengerin. Silakan dibuka. Jadi Udah, Onkelos diem aja kau. menanyakan Yesus, bukan Yesusnya yang dibakar. Yesusnya, oh bukan. Yesusnya Iya, dibakar buka di air dulu tinja datanya kok. bro, buka dulu, buka. Sabar. Gitin. Gitin 57 kan? Gitin berapa? 57 atau salah? Lalu Onkelos apa namanya? Titus. Jadi Islam di sini nggak terima lah ya bahwa Ismail penyembah berhala menurut Yahudi. Ini apa sih? Kok ada dua Torah ya jadinya? Oh, ini sesuatu yang baru bagiku nih. Enggak, itu kitabnya Billy itu ada dua loh, Iya, Torah makanya kan Sefilad sama sekarang Torah kan Sebikta. makanya Damian tadi kan aku udah- minta Damian kan udah penjelasan sama percaya Bang Billy. sekarang Torah apa namanya Torah oral Torah percaya. Nah jadi kita hadapkan dengan ayat yang Gitin ini, yang Yesus dibakar di air tinja. Nah Itu bukan oral Torah bro, kayak ciri lilit itu kan bukan oral nggak Torah, itu ada kan yang karangan namanya para rabi. yang namanya oral Torah itu Misnah, Gemara, Talmud itu oral Torah semuanya. Mana sih? Masa lu mau ngajarin Iya, kucing? kayak di kucing dalam meong? apa So namanya? tahu Demian. Tahu. Bukan so tau Pak, emang misalkan contoh nih kisah tentang lilit itu kan nggak semua para rabi percaya. Yang Dan punya semua orang kitab Yahudi kan percaya. Billy, yang punya kitab kan Billy. Oke, kita lihat. Yesus dibakar direbus di air tinja. Jadi jangan setengah-setengah. Kalau mau oral Torah semuanya. Onkelos went and raised Jesus. Lalu Onkelos pergi dan membangkitkan Yesus, orang Nazaret, from the grave, dari kuburnya, through the necromancy, lewat mantra. Onkelos said to him, lalu Onkelos berkata kepadanya, who is the most important in the world? Siapakah yang paling penting di dunia ini? Where you are now, di mana engkau berada sekarang ini? Yesus berkata kepadanya, the Jewish people, itu adalah orang-orang Yahudi. Onkelos lalu Onkelos bertanya kepadanya, should I then attach myself to them in the world? Apakah aku harus menempelkan diriku kepada mereka, orang-orang Yahudi? Yesus berkata kepadanya, their welfare you shall seek. Kesejahteraan mereka itulah yang harus kau cari. Their misfortune you shall not seek. Tapi kemalangannya janganlah engkau cari.
For anyone who touch them, karena barang siapa yang menyentuh orang Yahudi, regarded dianggap sebagai menyentuh biji mata Tuhan di dalam Zakaria 2 ayat 12. Nah, kemudian Mana? belum terus nih. Onkelos said Iya. to Silakan, him, silakan. Terus. what is the punishment of that man? Nah, lalu apa namanya? Apa hukuman kepada orang itu? Onkelos berkata Itu kepadanya, yang tadi apakah orang yang tadi hukuman? itu loh, bukan kepada Yesus. Nah, Loh, ini kepada lanjut. Yesus. Enggak, Jadi kok itu bukan orang ini kepada kepada Yesus, Yesus, ya? tapi dia bertanya, apa hukuman kepada orang yang tadi yang menyentuh mereka? Kamu jangan ngarang. Bukan, lihat. Baca coba dari atas tadi, dari atas. Lihat, ini belum sampai di situ, belum di satu. Lihat. Jangan ngarang loh. Onkelos Kamu said jangan to ngarang. him, Onkelos berkata kepadanya, apakah what is the punishment of that man? Ya, orang itu di situ kepada siapa? Dia kan bertanya kepada Yesus, gimana sih? Taruh the cup is missed. For Jesus himself, apakah hukuman bagi Yesus itu sendiri? Baca dong. For Jesus himself. Lu Yang tadi demen di atas itu kepada siapa? Yang di atas ini baca, lihat deh. jangan Nih. dibaca. Kamu nggak ngerti bahasa Iya, Inggris si berarti Billy kamu. salah Nih. tahu. Berat, nggak usah Billy. Loh, ini Baca dulu. loh, apakah hukuman bagi orang Sampai itu? selesai. Orang Ya. itu bukan Yesus. Cup and man. Itu eufemis For itu Jesus. siapa? Hukuman bagi Eufemis Yesus. itu apa? Di. Eufemis For itu apa? Jesus himself. Nih. Eufemis itu siapa? Nih. For Jesus Eufemis himself. itu siapa? Hukuman bagi Yesus sendiri. Oh, In the next word. eufemis itu siapa? Eufemis itu siapa? Itu siapa tuh? Eufemis itu bahasa Eufemis itu Inggris, siapa? kita cari. Eufemis itu istilah bahasa Inggris. Waduh. Aduh, Billy mau ngarang nih, Billy mau ngarang. Oh enggak, kita cari eufemis. Saya minta Eufemis, kita cari eufemis. Iya, eufemis ya. Itu orang itu loh kayaknya tuh. Bukan, bukan of Iya, coba ya. orang ya, kata lu orang, pegang eufemis. Enggak, dibuka dulu, dicari dulu. Tahu eufemis. Ya. Bukan pemis, salah, bukan. Eufemis. Wah, karena ini ayatnya tuh eufemis kok. Gini aja, Bill. Eufemis tadi ya, eufemis tadi. Eufemis. Nah. Gini aja. Pakai Copy paste aja itu dari semua biar tahu bahasa Indonesianya Jangan. apa. Enggak, karena kalau Enggak, dia takut, Bro. Dia takut langsung Enggak, terjemahin kita karena lihat apa? perkataan Udah, aja, copy paste eufemis. aja. Misem. Jangan mengartikan satu-satu, Enggak, artikan bisa, semua. karena dia suka Copy paste. salah. Diem dulu ngapain? Seorang eufemis untuk bagi Iya, Yesus itu diem dulu gitu bagi loh, Yesus biar sendiri itu apa? diterangin. Gimana sih? Loh, Berisik banget. eufemis. Enggak, si Billy pelintir dia pelintir. No, baca nih. Eufemis artinya nih. Eufemis meaning a mild or indirect word to or expression substitute. Jadi ekspresi untuk pergantian kata for the considered to be. Oh, jadi ini kata yang sopan, menggantikan kata yang sopan. Kamu bilang tadi orang ya. Bukan gitu caranya. Copy Enggak, paste dia- aja, dia orang yang Bill, bilang biar semua dia- tahu. Kamu ngerti ini satu-satu kayak pintar bahasa Inggris aja. Nah, tadi dia kata dia bilang eufemis itu adalah nama orang. Ya, lanjut Ya. Bukan bacanya begitu dulu, lanjut caranya. bacanya. Biar Eufemis di semua situ bukan- tahu apa yang kamu baca. Makna eufemis itu Copy paste bukan ke seperti Google. itu. Eufemis. Aduh, si Billy dia nggak mau terjemahin dia. Enggak, eufemis kata kamu orang. Eufemis bukan orang, itu istilah. Loh, saya kan Bukan nanya, itu saya kan masalah nanya itu orang orang atau apa bukan, itu bukan? udah pasti No, enggak pakai dong. ism, Eufemis bukan itu orang. adalah. Itu kan saya nanya gimana sih, kok bahlul banget kamu nih? Yang Saya kan baru nanya itu kamu, orang apa bukan? orang udah jelas nih ya. Coba kita sekarang lihat. copy paste yang apa kamu tadi, Talmud kamu tadi mana? Tinggal copy Ya, paste aja kembali ke Talmudnya, kamus kok. kembali. Eufemis di iman kalian apa? Eufemis kan orang kata bukan Damian. iman, eufemis itu. Itu bisa saja kata Iya, yang siapa? mirip gitu, tapi Eufemis artinya itu nggak sama. kata Damian orang. Ah, Bill, coba Nah, kamu copy paste aja. Ternyata eufemis itu adalah kata yang sopan untuk menggantikan kata yang kasar. Ngerti gak? Eufemis itu Iya, istilah lanjut kata yang bacanya, sopan lanjut untuk bacanya, menggantikan Sekarang kata copy yang paste kasar. aja. Apa sih maksud dari pembicaraan itu? Bicara tentang apa? Jangan Ya eufemis udah, eufemis kita- mulu. Ditindak panas. Ya udah, coba ya kita lihat. Nah, apa yang dibicarakan di situ kan dari situ bisa ketahuan. Iya, tadi kan kata Bukan Damian kata eufemis berkata. orang. Bahasa Inggris itu nggak bisa kata berkata. Iya. ini
Ini Kalau kata David tadi kan orang, tapi Bukan saya bukan kan orang bertanya ya, yang Bang Lul. kupahami dari Saya kan nanya itu perkataan orang Bang apa Demian. bukan? Kamu ngerti nggak pernyataan sama pertanyaan? No. ya Nih. Onkelos berkata kepadanya, apakah hukuman bagi orang itu? Orang itu Sebuah siapa? sebuah eufemis Nah, sebuah untuk Yesus. eufemisme untuk Yesus sendiri. Untuk Terus, Yesus. Dia berarti iya, berarti eufemisme bukan nama itu orang. bukan Berarti orang. bukan nama orang. Lanjut. Nah, yang bilang nama orang siapa? Ke atasnya lagi deh, ke atasnya lagi bilangin Bil. Ke Enggak, atasnya yang lagi. bilang nama orang siapa? Nggak ada Enggak, yang ke bilang atasnya nama saya lagi. kan nanya. Enggak. Itu nama orang apa bukan? Lu jangan kabur. Tadi yang bilang Gimana sih nama kan? eufemis. Itu kan pertanyaan, bukan pernyataan. Gua mute. Demian yang bilang tadi, Demian. Dari Coba Damian ke tadi atas, mengatakan Bil. Apa eufemis itu itu yang nama orang, dibicarakan betul? apa? Guys, tadi dia mengatakan eufemis nama orang, betul? Betul. Nah, jadi Saya tidak pernah Eufemis nama bilang orang apa eufemis bukan? itu Bil? nama Kamu nggak usah orang. pelintir lah, Bil. kamu bilang eufemis nama orang. sebentar. Yang dari atas itu Saya terjemahannya nanya, apa eufemis itu bahasa nama orang apa Indonesianya? Yang Yesus direbut di air tinja. Udah enggak, itu. yang kutangkap ya Ya, dari coba perkataan dibaca dulu sampai akhir. Coba dibaca. Iya, Onkelos berkata kepadanya, apakah hukuman bagi orang Sendiri itu? udah Ya. udah jelas. Sebuah Yesus eufisme, sendiri. dengerin. Sebuah eufisme, sebuah kata yang halus untuk Yesus sendiri di akhirat. Apa? Yesus berkata kepadanya, dihukum dengan kotoran yang mendidih seperti yang guru katakan. Siapakah yang mengolok-olok gitu. Jadi kita jelas bahwa eufemisme untuk Yesus itu adalah kata yang sopan untuk Yesus. Kenapa? Yesus itu dibakar di air tinja. Kamu mah bacanya itu kayak cerita cerpen ini. Baca dari atas, copy paste ini bicaranya tentang eufemis dari atas bicarain tentang eufemis apa? bukan orang kok. Yang bilang orang kan Damian. Terjemahan Mana ada saya bilang eufemis itu orang? Yang bilang Damian, yang bilang bukan Ya kamu, coba Damian saya yang tahu bilang. kamu nggak berani katasin. Loh, Kok kamu nggak berani katasin? ke atas Apa tinggal yang gini, dikatakan itu? nih ke Coba atas baca. ini, ke atas tuh, ke atas gini, tuh ke atas, tuh. Ah, coba baca ya. Oke, apa? Onkelos kemudian pergi dan apa nih? Tar. Dan membangkitkan Yesus orang Nazaret dari kubur melalui necromancernya, melalui mantranya lah. Onkelos berkata kepadanya, siapakah yang paling penting di dunia tempat Anda berada sekarang? Onkelos Berkata, bertanya kepada siapa itu? kepada arwah Yesus. Ah, terus? Ya baca lah, itu kan udah jelas. Ya terus lah bacakan aja. Saya nggak bisa baca semua kan. Siapakah yang paling penting di dunia tempat Anda berada sekarang? Ya, Yesus berkata, orang-orang Yahudi. Onkelos bertanya kepadanya, haruskah aku melekatkan diriku kepada mereka di dunia ini? Yesus bilang kepada mereka, kesejahteraan mereka haruslah kamu cari, kemalangan mereka tidak boleh kamu cari, karena siapa yang menyentuh mereka dianggap seolah-olah dia sedang menyentuh biji mata Allah gitu. Berapa lama waktu yang Berarti kan kepada dibutuhkan? orang-orang itu, bukan kepada Yesus. Yesus kan menerangkan itu kan. Iya. Lah, dengerin dulu. Tadi kan kita udah bilang Bukan si Onkelos tadi? yang menceritakan bahwa Yesus direbus kan? Bukan, jadi- Eufemisme. Kita kembali ke kata eufemisme itu, eufemisme itu. Bukan yang itu tulisan yang bold itu Yesus yang bercerita kan, bukan Onkelos kan? Onkelos lah. Ini kan Enggak Onkelos lah, yang aku menceritakan. melekatkan gimana sih kamu Bil? Onkelos yang menceritakan ini. Onkelos Tidak, menceritakan. Kan Gimana sih? Onkelos bertanya kepada Yesus menerangkan. Kamu gimana sih? Onkelos Bang menceritakan. Onkelos menceritakan itu apa cuma yang mimpi karangan Onkelos. Jadi itu kan karangan Onkelos, ngapain kita percaya? Ya kenapa lu percaya kitab kita? Masa si Onkelos itu Makanya kan dia kenapa kan lu percaya kitab Onkelos itu kan sekarang dia ini? seorang tukang sihir, makanya kan dia baca mantra dia. Iya makanya kenapa lu percaya kitab kami?
Ayo. Kalau saya nggak percaya Torah lisan, saya nggak percaya. Loh, kenapa kamu bilang tadi kamu ambil dari oral Torah soal Loh, apa iya, namanya? emang faktanya kan Ismail. gitu. Dalam pemahaman kalian kan memang Ismail penyembah berhala. Gimana sih? Lah, Nggak ada, sekarang nggak ada. mana datanya di dalam Torah Sebiktaf dulu, baru Torah SBLP. Karena belajar Torah itu, Nah, emangnya Torah CVLP itu bukan kitab kamu, ayo. Torah kitab kita. Jadi gini, kita kan belajar kitab tentang- kamu kan, terangin kitab dong, kalau kamu. memang itu juga kitab Kamu udah kamu, ngaku, terangin dong. dia udah ngaku ya. Iya, Dia sudah ngaku bahwa CVLP pun kitab dia. nggak CVLP pun iya. kitab dia. Nah, nggak sekarang sekarang sebelum kita pergi ke Torah CBLP atau oral Torah harus ada hints di dalam Torah Sebiktaf atau Torah tertulis, misalnya tentang Lilith. Lilith itu cluenya ada di mana? Di penciptaan laki-laki dan perempuan yang pertama kali. Maka Tuhan menciptakan mereka laki-laki dan perempuan. Sebelum ada Adam itu, sebelum ada Hawa. Nah, di pasal kedua baru Hawa nongol. Kok ada penciptaan 2 kali gitu kan? Nah, di situ ada hints bahwa ada wanita sebelum Hawa yang namanya Lilith. Nah, Lilith kita bisa konfirmasi di mana? Di kitab Yesaya. Tertulis namanya Lilith, hantu malam. Begitu cara belajar Torah, bukan langsung ambil dari oral Torah lalu dijadikan sesuatu yang bertentangan dengan written Torah. saya Nggak bertanya boleh. satu Kalau lagi, kalau Bil. itu kan beda, bro. Kalau yang kisah Ismail dan Iya, Ismail dan sekarang Ishak Ismail itu kan penyembah ada di kitab sekarang ini. Sefer Yasar. Sekarang saya tanya sama kamu. Saya tanya sama kamu, jawab dengan jujur. Ada atau tidak Ismail penyembah berhala di dalam Torah tertulis? Ada atau tidak? Jawab. Nggak bisa Nggak ada, jawab. nggak ada. Enggak Hah? ada. Tadi kan gue bilang kan CVLP. Iya, pertanyaan saya. Sefer Yasar itu kan bukan Iya, di iya. dalam. Pertanyaan saya, tidak di dalam pertanyaan Talmud, saya bro. adalah, apakah Ismail ditulis di dalam Torah tertulis Tolong atau Torah matikan kamera Sebiktaf? kamu dulu, bro. Dia Jaringan penyembah saya hilang, berhala. Oh iya, sorry. Iya, iya, dimatikan dulu, dimatikan dulu. Tunggu, Kameranya, bentar. jaringan saya lelet. Tunggu bentar. Nah, terima kasih atas jawaban Anda. Anda sudah menjawab dengan gamblang bahwa di dalam Torah Sebiktaf atau Torah tertulis tidak ada Ismail menyembah berhala. Tidak tertulis, Nggak betul? ada. Nggak ada. Iya, nggak ada. Nggak ada. Ya, terima kasih atas pengakuan itu. Ya, Terima jadi- kasih Iya, atas iya. pengakuan Boleh itu. saya ngomong nggak nih? Boleh, Ya. boleh saya Jadi ngomong? Ismail penyembah berhala itu asumsinya Demian, oke? Iya, oke. Bil, saya mau Iya, tanya iya. Bil, saya mau tanya Iya, Bil. iya, iya. Abraham Boleh itu saya punya ngomong? istri Boleh saya berapa? ngomong? Ishak dari anak siapa? Ismail dari anak siapa? Ya, sebentar Bang, sebentar. Saya koreksi dulu nih. Itu bukan kata saya, itu kata Oke. apa namanya? Jadi kita Billy. Jadi Abraham itu punya 2 istri, ya. Loh. Pertama, Jangan yang lari pertama, dulu, Bill. Jadi ya kan Bill. ditanya. Ya, Sefer kamu kan Hayasar, udah, sebentar kamu ya, udah di mengakui dalam- tidak tertulis di dalam Torah tertulis, Mishnah, sudah bro. cukup. Iya, iya. Jadi Di dalam Mishnah, Bang Sefer Hayasar itu kan dia jadi bukan di istrinya Talmud, ada bro. 2. Pertama istrinya bernama Loh, sabar Sarah. dulu, bro. Kok lari Kedua, sih? istrinya Jangan bernama lari Hagar, dong. Duk. Yuk, kamu tenangin dong temanmu itu biar tenang gitu. Ya udah, Jadi oke, nggak oke. timbang Sabar ya, tinggi. bro ya. Saya tanggapi dulu. Jadi cerita Lilith itu kan dia ada dalam Talmud. Kalau Sefer Hayasar, kitab Sefer Hayasar itu bukan di dalam Talmud. Kalau Talmud itu kan tidak semua rabi percaya. Tapi kalau Sefer Hayasar, seluruh Yahudi percaya. Oh, kepada ini kitab Sefer Hayasar. ngarang lagi. Sebentar. Rabi siapa yang nggak percaya Talmud? Sabar. Rabi siapa yang nggak percaya? Tak dulu. Rabi siapa yang Iya, tidak percaya sabar, Talmud? sabar. Cerita Iya, Lilith, enggak. Rabi cerita siapa yang Lilith tidak dalam percaya Talmud. Talmud? Iya, Rabi siapa yang nggak Semua- percaya Talmud? Cerita Lilith, bro, di dalam Talmud. Enggak. Cerita Lilith. Kamu bilang tidak semua Rabi percaya Talmud. Aduh, kamu Rabi nggak siapa? usah buat premis. Kamu nggak usah Loh, buat kamu premis yang lah, bro. framing. Kamu Tidak framing semua tadi kamu para bilang, rabi kan kamu menerima framing, cerita Rab. Kamu Lilith, bilang kan? tidak semua Rabi percaya Talmud. Enggak, saya Kamu bilang minta gitu. kejujuran kamu. Benar nggak tidak semua para rabi menerima cerita Lilith? Talmud kan? Kamu ngomong Talmud ya? Karena Enggak, Lilith cerita ada di Lilith dalam Talmud. Talmud. Cerita Lilith Ya, dalam Talmud. percaya Benar lah, nggak tidak percaya. semua para rabi percaya? Ya, sekarang kamu tunjukin Rabi siapa yang tidak percaya Talmud. Loh enggak, saya nanya kamu. Menurut kamu semua para rabi percaya nggak? Percaya apa? Talmud. Percaya kepada cerita Lilith. Loh, tadi kamu bilang Talmud loh. Cerita Lilith kan ada di Talmud, bro. Iya, berarti kamu dengan kata lain kamu mengatakan tidak semua Rabi percaya Talmud dong. Karena cerita Lilith ada di cerita Talmud. Lilith dalam Talmudnya. Kan Talmud itu kan ceritanya kan ada banyak, bro. Dibicarakan Lilith. Iya, ini orang.
Bukan Enggak, orang yang Talmudnya, Talmud aja tetapi kagak tidak paham. semua cerita di dalam Talmud, bro. Oke, Itu kan oke. tidak semuanya kan Oke, salah. kamu ngomong menurut Talmud ya. kalian. Oke, kamu ngomong Talmud. Oke, sekarang kita buktikan aja apakah kamu tahu Talmud. Itu tinggal ambil doang. Loh, jangan Pikiran ambil dulu. dulu, bro. Sefer Ayasar itu kan tidak termasuk dalam Talmud, bro. Jangan Dan takut, tidak bro. ada para Jangan rabi, takut, tidak ada bro. satupun rabi yang menolak Sefer Ayasar. Membuktikan kalau kau memang paham Talmud ketimbang Om Billy ya, maka buktikan. Enggak, kita enggak bahas cerita-cerita di Talmud, Bang. Karena kebanyakan di Talmud itu cerita-cerita dongeng aja, Bang. Nah, kenapa lu percaya? Kenapa lu ambil Yang saya sumber-sumber ambil Yahudi? bukan di dalam Talmud. Cerita Ismail dan Ishak itu kan ada di dalam kitab Sefer Ayasar dan juga Torah, bro. Iya, yang pertama, first of all, Anda sudah mengakui bahwa Ismail bukan penyembah berhala di dalam Alkitab, betul? Dalam Torah ini Sebiktab, kalau CVLP ada. Di dalam Alkitab aja, kamu kan nggak punya Torah Sebiktab, kamu punyanya Loh, Alkitab. berarti kamu nggak percaya CVLP? Makanya kalau kamu belajar Torah itu harus tertulis dulu, ada hints-nya, paling nggak ada petunjuknya bahwa ada kecurigaan bahwa Ismail itu penyembah berhala, ada kecurigaan ke arah situ, ada petunjuk Kecurigaannya atau kenapa penyebab Ismail dan Hagar diusir? Kenapa? kenapa Ismail dan Hagar diusir? Hagar diusir, ayo. Ya, di dalam Alkitab tertulisnya gimana? Ya karena Enggak, Ya, alasan tidak- Ismail dan Hagar diusir itu alasannya apa? Ya kita lihat aja di dalam Torah Alkitab tertulis kenapa. ya karena Aduh. si Hagar Nah. itu Karena apa? Ayo, siapa yang bisa jawab nih? Karena apa? ya karena si Hagar itu Oke. nggak hormat sama Sarah. Itu aja yang ku tahu. Enggak, salah Bang. Betul Salah. Karena lah, Ismail waktu itu mau membunuh Ishak, Bang. Salah. Salah, Bang. Benar. Jangan. di Talmud. Sebentar. Benar. Alasannya sebentar. Hagar pernah dia meninggikan dirinya kepada Sarah. Kemudian waktu Hagar itu masih hamil, Sarah itu sudah mengusir dia, tetapi malaikat menyuruh dia balik. Tetapi kalau di Kejadian 21, Oh enggak kenapa mengusir. Hagar- Yang pertama Hagar- enggak mengusir. Lo. Pertama enggak mengusir. Lo. Gua mute. Yang pertama itu bukan diusir, dia kabur sendiri yang pertama. Lalu malaikat suruh balik lagi. Malaikat suruh baliklah kembali kepada Tuhanmu. Jadi yang pertama tidak diusir. Salah tuh. Ya, salah. Dia kabur dari tuannya. Tunggu. Tuanmu siapa maksudnya? Kok bukan suamimu? Kenapa? Kok kembalilah kepada tuanmu bukan kepada suamimu? Di ayat mana itu? Enggak, tadi kamu bilang malaikat menyuruh kembalilah kepada tuanmu. Kenapa bukan kepada suamimu? Enggak, kan benar, yang kepada Sarah ini. dia kembalinya. kan Sarah itu dikasih bukan kepada Abraham, Bukan, yang saya tanya tadi, Hagar pergi, terus malaikat bilang, kamu bilang, kembalilah kepada tuanmu. Hagar, kembalilah kepada tuanmu. Siapa tuannya? majikannya ya. Kok panggil suami tuan? Enggak, majikannya gitu. Nah, jadi kok majikan sama siapa? Majikannya siapa? Gini ya, Hagar itu adalah putri Firaun pertama. Bukan ya. itu yang saya tanya, Bill. Sabar. Yang- Disuruh yang kembali saya kepada tahu, yang saya tanya, kepada tuannya. Tuannya itu Iya, siapa yang tuanmu. yang Tuan itu memiliki? konotasinya apa, Bill? Nah, yang memiliki Hagar itu bukan Abraham, tapi Sarah yang memilikinya, gitu. Memiliki siapa? Abraham. Bukan memiliki Hagar. Itu dia menjadi Kembalilah hamba. kepada tuanmu, Dia kamu menjadi bilang hamba. tadi. Tuannya ini siapa? Tuannya si Hagar Dia ini menja- siapa? Dia menjadi hamba bagi siapa? Bagi Hagar, gitu. Siapanya? Dia menjadi yang saya- Hagar itu menjadi hamba melayani Sarah, gitu. Ya. Oke, jadi kok istri melayani istri? Coba. Kok istri melayani istri? Kan waktu itu belum dinikahkan. Waktu yang pertama kali dia diberikan itu kan belum dinikahin, gitu. Nah, ketika Belum dia dinikahin dikasih, gimana? Enggak, kamu Belum bilang langsung tadi ada 2 istri. iya kan akhirnya dinikahkan. Nah, Bukan, waktu diberikan kembalilah itu- kepada tuanmu. Tuannya siapa? Jadi sebenarnya Hagar ini siapa? Kita lihat ayatnya ya, gitu. Iya, jadi enak. sebenarnya Hagar ini siapa? Kenapa dia lari? Terus malaikat kamu bilang kembalilah kepada tuanmu. Yang tuannya itu siapa? Hagar itu lari karena ada cekcok dengan Sarah. Ada Nah, cekcok dengan tuannya Sarah. siapa?
Ya sebagai taskmasternya ya Sarah. Hagar pada saat itu sebagai apa? Sebagai hambanya yang melayani. Hamba Sebagai atau apa? Kita lihat aja kulit atau apa? Sebagai Kita lihat aja apa kepada- Alkitab deh. Kita lihat Sebagai apa kata apa? Alkitab soal itu. Sebagai apa kepada siapa dulu? Kepada Sarah atau kepada Abraham? Hagar, tunggu ya. Hagar. Kalau kepada Sarah itu sebagai tuan, tapi kalau kepada Abraham Gundi katanya. Nah, seharusnya suami dong kalau memang dia ini. Kembalilah tuh Hagar. Serahkan suami di situ, Gundi aja. Kembali Hagar. Hagar situ sudah punya anak belum? Enggak, ntar kita lihat dulu ayatnya soal Hagar ini. Hagar. Adapun Sarah istri Abram, ini masih adapun dengerin ya. Adapun Sarah istri Abram, Lihatin videonya, Bil. bukan video ini Alkitab biasa. Iya, maksudnya video kamunya biar kami tahu apa yang kamu baca. Kejadian 16, baca aja situ, ribet banget. Loh, Adapun kamu Sarah tadi bilang nggak ngakuin Injil, sekarang yang dia di Torah kamu dong. kamu ngerti kalau saya baca Ibrani? Oke. Ya udah, Kamu pegang baca. ya. Yang saya tanya di kamu, bukan di saya. Di saya udah jelas. Di kamunya Udah jelas, itu si Hagar Udah jelas itu apa? Di siapanya? kamu udah jelas apa? Di kamu udah jelas. Kalau saya pakai bahasa Ibrani kamu nggak akan mengerti. Tadi Jadi saya ada semua. Jadi saya cari yang mudah untuk kamu mengerti, itu kitab Tadi kamu kalian. bilang kamu tidak percaya Injil, ya oten-oten segala. Sekarang saya Ya Injil memang nggak bilang, dipercaya. Siapa bilang percaya Injil? Siapa nah bilang makanya percaya Injil? saya mau yang buku yang kamu percaya itu tunjukkan di Talmud itu atau di mana kamu yang percaya itu tunjukkan itu si Hagar itu siapanya Abraham. Iya makanya siapanya diam dulu. Sarah. Ini kan lagi mau dibahas, sudah. Iya buka videonya Iya. biar kamu tahu, kami tahu apa yang kamu baca. Ya udah kau baca aja kan punya Alkitab di situ Ngapain saya tanya? Saya bukan kalau di Alkitab saya sudah tahu. Pak Yashar, Eset, Abraham, Lo, Yilda, Lo, Vela, Shefichat, Mitzrayim, Ini Kak Ushema. Uni Rifa mau di Abang Bil. Kenapa? Kak Uni Rifa mau di up ini. Oke, Uni Rifa. Oke. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ya, Alhamdulillah. Shalom, Alhem Bang Billy. Salam buat semuanya. Alhem, Gua